Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya di dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hadapi proses hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi proses kehidupan bukan hanya orang Kristen saja, tetapi setiap orang yang ada di kolong langit ini juga menghadapi proses kehidupan. Tetapi pembedanya adalah ketika orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus, ketika menghadapi persoalan hidup atau menghadapi proses hidup, pasti dimiliki atau memiliki kekuatan di dalam dirinya, di dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah, pengharapan itulah yang menguatkan orang-orang Kristen tetap eksis, survive di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kadangkala ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kan tidak kita pungkiri, kadangkala kita masih jatuh bangun. Ada kadangkala masih ada lubang-lubang di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, kita tata dengan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait hadapi proses hidup, kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat di Korintus untuk mereka menjadi saksi-saksi Kristus, untuk supaya mereka tetap di dalam proses kehidupan ketika mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika mengikut Tuhan Yesus itu tidak serta-merta langsung enak, tidak serta-merta semua yang diminta langsung tersedia. Justru sebaliknya, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 ini justru kita harus hidup di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, ya, di dalam suatu kehidupan yang sangat menyakitkan ketika mengikut Yesus. Pertentangan, ditentang, dihina, dicemooh, itu adalah warna-warni kita mengikut Tuhan Yesus. Saudara, saya dan keluarga kami ketika kami mempercayai Yesus juga diproses demikian rupa. Tetapi apakah kami mundur? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya atas kehidupanku dan kehidupan keluargaku, di mana kami harus menghadapi proses hidup yang kadangkala menyakitkan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai orang-orang yang mempercayai Yesus. Tapi apakah kemudian kita menjadi orang Kristen lalu kemudian kita akan mundur melihat kenyataan kehidupan seperti itu? Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita, setiap orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat dan mengikut Yesus, konsekuensinya adalah kita harus bisa memikul salib, menyangkal diri. Dan kalau kita semua sudah melewati tahap-tahap seperti itu, kita tidak perlu lagi mempertanyakan tentang Allah, mempertanyakan tentang Tuhan Yesus, kenapa hidupku seperti ini. Nah, banyak orang-orang Kristen yang hari ini tidak mempersiapkan mental, spiritual untuk menghadapi kenyataan hidup. Mereka hanya berpikir jadi orang Kristen diberkati, menjadi orang Kristen nanti kaya, menjadi orang Kristen apa yang diminta langsung diberi. Nah, kalau konsep-konsep berpikir seperti itu tidak dirubah Bapak Ibu, nanti saudara menjadi pengikut Yesus akan kecewa. Karena saudara akan mengalami kekecewaan di mana ekspektasi saudara, harapan saudara yang di dalam benak saudara secara keduniawian itu tidak akan terpenuhi. Dan ketika di tataran tidak terpenuhi itu, maka saudara akan bersungut-sungut. Mengapa jadi orang Kristen seperti ini? Kenapa aku jadi orang Kristen miskin terus dan lain sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan banyak orang Kristen yang hari ini bertanya seperti itu. Nah, kadangkala kita mengikut Yesus hanya orientasinya adalah bagaimana ingin kaya, orientasinya supaya dapat jabatan, orientasinya supaya hidup dalam kemewahan dan lain sebagainya. Harusnya kita melihat Injil Kristus. Injil Kristus jelas bahwa setiap kita yang mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, dia harus menyimikul salibnya. Jadi tidak pernah diperintahkan atau diberitakan di dalam kebenaran firman Tuhan setiap orang yang mengikut Yesus akan
akan memperoleh kelimpahan-kelimpahan berkat, apa yang diminta pasti diberi. Tidak seperti itu. Ada tanggung jawab yang kita harus hadapi. Nah, kalau hari ini kita diberikan tanggung jawab untuk menghadapi ujian hidup, untuk mengatasi segala persoalan-persoalan hidup, mari hadapi proses hidup itu dengan jantan, dengan gagah perkasa, supaya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang kolokan, menjadi anak Tuhan yang gampangan. Kalau hari ini kita tidak mau berubah konsep berpikir kita, saudara nanti jadi orang Kristen akan terlunta-lunta. Saudara nanti akan terus menggerutu dan saudara juga akan menyalahkan pendeta-pendeta saudara, gembala-gembala saudara. Seolah-olah pendeta atau gembala itu tidak manjur di dalam doanya. Ini salah konsep berpikir kita. Maka setiap kita hamba-hamba Tuhan, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan, mari kita buka, mari kita beritakan Injil yang sejati, Injil yang sesungguhnya. Bagaimana setiap umat harus dipersiapkan untuk mau berproses, untuk mau menjadi pengikut Kristus yang mau menyangkal dirinya dan memikul salib untuk supaya mengikut Tuhan. Sampai kepada titik nanti finishnya kita akan diperkenankan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, inilah yang sebenarnya menjadi harapan kita. Inilah yang sebenarnya menjadi target dan keinginan kita menjadi orang Kristen. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang Kristen karena orientasinya orientasi yang negatif, orientasi dunia, orientasi kesenangan lahiriah, maka saudara akan kecewa. Saudara tidak akan menemukan apa-apa di dalam kekristenan. Karena justru di dalam kekristenan percaya kepada Yesus, yaitu bagaimana saudara menghidupi Yesus Kristus dalam hidup kita, lalu kita hadapi persoalan-persoalan hidup ini yang menyakitkan, mungkin harus dengan meneteskan air mata, tapi dengan proses-proses seperti itu supaya setiap kita diajar untuk berkenan, diajar untuk menjadi dewasa, supaya setiap kita yang nantinya sudah dewasa siap diboyong, siap diambil mempelai pria untuk kita diboyong ke kerajaan surga. Inilah sejatinya kekristenan itu Bapak Ibu. Maka kalau hari ini kita menghadapi proses hidup, jangan engkau kemudian mengatakan kenapa jadi orang Kristen malah justru persoalan bertubi-tubi, justru silih berganti. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana setiap ujian dan persoalan hidup di dalam hidup kita. Jangan pernah kita kemudian bersungut-sungut, tapi jalani hidup itu dengan baik. Karena segala sesuatu yang terjadi dan menimpa hidup kita seizin Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita pasti untuk kebaikan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, walaupun mungkin hari ini saudara menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, saya tidak tahu apa yang saudara hari ini hadapi. Tapi ketika saudara masih memiliki kepercayaan yang sungguh di dalam Yesus Kristus, saudara akan terus diperkenankan di hadapan Tuhan selama saudara tetap setia menghadapi ujian-ujian, menghadapi proses hidup ini dengan baik, menghadapi proses hidup ini dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan menerangi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Rahmat anugerah dari Tuhan menyertai Bapak Ibu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.